koalisi Bela Baitul Maqdis Kabupaten Ciamis yang digagas oleh Forum Pondok Pesantren dan 43 Ormas OKP, Organisasi Kepemudaan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bangsa Palestina saat ini masih terjajah, belenggu penjajahan oleh Yahudi Israel. Dari semenjak mereka mendeklarasikan diri menjadi sebuah negara tanggal 14 Mei 1948 sampai hari ini bangsa Palestina masih terjajah oleh Yahudi Israel. Dan kejadian yang paling update adalah ketika mereka merusak kesucian daripada Baitul Maqdis, orang-orang kaum muslimin yang sedang beritikaf di Masjid Al-Aqsa mereka serang, dan terjadilah perpecahan peperangan antara Israel dengan para pejuang, terutama yang dikomandani oleh Harakah Muqawimah Al-Islamiyah dan Jihad Islami yang ada di jalur Gaza. Jadi kita sebagai kaum muslimin, amanat Allah, amanat Rasul, dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh karenanya penjajahan harus dihapuskan di muka bumi. Ini adalah bagian daripada aksi untuk menyelamatkan Undang-Undang Dasar 45. Pesantren seluruh Kabupaten Ciamis, tapi karena santrinya belum masuk semua, maka perwakilan-perwakilan dari setiap pondok pesantren hadir. Dan OKP, Organisasi Kepemudaan, dari Govmen, Biker Subuhan, dari Himpunan Mahasiswa Islam, dari Ormas, PUI, Muhammadiyah, terus dan organisasi-organisasi yang lainnya tentunya. Prokes, tempat cuci tangan ada, mereka berwudu, pakai masker, juga jaga jarak. Ya, jaga jarak. Satu kegiatannya adalah memberikan taskib, wawasan bahwa pembelaan terhadap Palestina itu adalah paradigma ideologi, paradigma agama. Karena itu adalah bagian yang sudah dicetuskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua, amanat Rasulullah, wawasannya. Yang ketiga adalah amanat undang-undang. Yang kedua adalah munasoroh, pengumpulan dana. Dan di sini kita libatkan organisasi kemanusiaan yang sudah terbukti sampai di lapangan. Pertama ACT, yang kedua KNRP, Komite Nasional Rakyat Palestina. Indonesia sepanjang perjalanan kepemimpinan bangsa, dari mulai Presiden Soekarno sampai Presiden SBY juga Jokowi, itu kan sudah tegas menyatakan pembelaan terhadap Palestina. Cuman harus lebih greget, Indonesia harus lebih proaktif untuk menggalang aliansi strategis dengan negara-negara Arab, dengan OKI sebagai perkumpulan negara-negara Islam, bahkan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyuarakan tentang hadirnya bangsa Palestina yang merdeka. Itu terbentuknya persatuan dan kesatuan umat, karena terbukti energi Palestina mampu mempersatukan umat, karena di sanalah kemanusiaan, keimanan bersatu. Rencana jilid kedua nggak, Pak? Berjilid-jilid. Selama bangsa Palestina belum merdeka, maka aksi solidaritas ini tentu dengan narasi yang lebih panjang. Bukan hanya aksi solidaritas yang bersifat reaktif, tetapi yang bersifat naratif jangka panjang. Ada pemahaman tentang Palestina, ada pemahaman tentang Undang-Undang Dasar 45, dan ada pemahaman tentang kemanusiaan. Dan ini akan dilakukan secara naratif, maraton, kreatif, agar bangsa ini muncul kemanusiaan. Pertama, karena para mujahid Palestina itu menerapkan secara ketat bagaimana orang bisa menjadi relawan. Paling relawan kemanusiaan, relawan kesehatan yang muncul. Kalau relawan untuk terjun menjadi mujahid, syarat-syaratnya yang ditetapkan mereka berat. Hafal Al-Quran, mereka tidak ketinggalan tahajud selama 5 bulan, sholat berjamaah tidak pernah ketinggalan. Yang kedua, bacaan Al-Qurannya harus hebat. Yang ketiga adalah mereka punya talenta dalam berperang.